Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam green statistik. Rado Wendra Rado Institute kembali melaporkan suatu kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu lagi novelty atau model peluang terbarukan yang akan kita coba bahas pada kajian tang ini. Satu model peluang yang kita sebut sebagai novel exponentiated generalized alpha power transformation. Rado Institute Distribution akan kita bahas, kita bedah. Kajian ini bersumber dari kajian sebelumnya yang telah kita share di dalam radoinstitute.com, yaitu perluasan dari model peluang novel exponentiated generalized alpha power transformation log logistic distribution. Nah, model peluang yang baru kita sebut telah kita bahas di Rado Institute lengkap dengan sumber rujukan. Nah, kali ini baseline yang sebelumnya log logistic distribution akan kita tukar baseline-nya itu menjadi Rado Institute distribution. Jadi sebelumnya log logistik satu parameter dan kali ini baseline-nya kita tukar dengan model peluang karya Rado Institute juga satu parameter yang kita sebut dengan Rado Institute Distribution. Nah, novelty dapat terjadi salah satunya dengan menghasilkan model peluang baru. Nah, teknik menghasilkan model peluang baru salah satunya dengan merubah baseline. Nah, generator boleh sama, tapi baseline-nya harus dirubah. Nah, baseline yang bagaimana? Tentu baseline yang baru. Baseline dalam hal ini adalah baseline yang dihasilkan oleh Rado Institute dengan baseline fungsi densitas atau baseline PDF Rado Institute. Dapat Anda lihat di situ G kecil, variabel acaknya Y, ya sebelumnya Z, tapi tak apa, YZ itu hanya variabel acak. Dalam hal ini tergantung pada data. Jadi Y itu Y atau Z variabel acak, dalam aplikasinya nanti pengganti data. Nah, GY kecil itu adalah baseline PDF dari Rado Institute Distribution. Sedangkan GY besar adalah baseline CDF Rado Institute Distribution. Masukkan G kecil, G besar ke dalam generator PDF exponentiated alpha power transformation G family. Nah, kita masukkan G kecil, G besar. Dalam hal ini GZ theta kita tukar dengan GY. Lalu G besar Z theta kita tukar dengan GY besar dengan variabel acaknya Y, maka dia akan menjadi satu novelty kita, yaitu yang disebut sebagai novel exponentiated generalized alpha power transformation Rado Institute Distribution. Nah, itulah dia yang kita sebut dengan novelty yang terbarukan. Kita ganti baseline-nya dengan, sedangkan untuk CDF generator atau CDF dari model peluang baru seperti di bawah itu Anda lihat ada generator CDF ganti G besar dengan G. Jadi dalam hal ini kita sudah dapatkan novelty atau model peluang baru dengan menukar GZ theta dengan GY kecil. Di sini ada G kecil Z theta kita tukar dengan G kecil Y, dan G besar Z theta kita tukar dengan G besar Y. G kecil fungsi densitas atau PDF dari Rado Institute Distribution. G besar adalah CDF dari Rado Institute Distribution. Masukkan ke dalam generator, jadi itulah yang disebut nanti sebagai novelty atau model peluang baru yang dikenal dengan sebagai exponentiated generalized alpha power transformation Rado Institute Distribution. Nah, jelas terang benderang. Ini baseline-nya, ini generatornya, masukkan ke dalam generator, itulah yang disebut sebagai novelty.
atau kebaruan yang kita miliki. Nah, kita akan coba langsung saja terapkan, aplikasikan kepada data, lalu bangun coding R yang dapat kita gunakan untuk mengeksekusi dari model novelty kita ini. Oke, coba kita lihat coding R kita. Kita coba lihat coding R kita untuk mengeksekusinya ini. Mana coding R kita? Ada R, ini R kita. Nah, ini coding R kita. Nah, kita akan bahas satu novelty atau peluang terbarukan yang kita sebut dengan IGAPT Rado Institute Distribution, atau kita singkat dengan IGAPT RID, di mana singkatan dari IGAPT itu adalah Exponentiated Generalized Alpha Power Transformation Rado Institute Distribution. Kita berikan data yang sama persis sebelumnya. Kita coba run dulu. Kita coba data yang dipahami oleh R itu apakah sesuai dengan yang kita maksudkan. Oke, cocok. Setelah data kita berikan, lalu barulah kita definisikan untuk fungsi densitas. Nah, fungsi densitasnya itu ini fungsi densitas nih. Yang pada teori yang kita berikan tadi, ini fungsi densitas. Oke? Dengan nilai D itu berado, D itu ini dia. Nah, nih normalisasi konstan, ini nilai D nanti. Lalu D itu berado ini menjadi D. Lalu fungsi densitas kita sekarang adalah ini fungsi densitas baru baseline rado isotope distribution. Ini adalah polinya, ini adalah D-nya. P dengan parameter delta dengan K banyak campuran. Itu densitas. Lalu kumulatif. Nah, ini kumulatif dari fungsi densitas. Gerit. Dalam hal ini kita gunakan definisi standar saja. Kita mengintegralkan fungsi densitas dari 0 sampai ke X. Nah, ingat itu definisi kumulatif. Definisi kumulatif adalah integral dari fungsi densitas G kecil root fungsi densitas dari batas bawah 0 sampai batas atas X. Nah, fungsi densitas geritnya tadi sudah kita berikan nih gerit. Ini kumulatif, selesai kumulatif. Lalu setelah kumulatif, nah baru kita masuk kepada model peluang kita. Nah, ini model peluang kita. Nah, nih IGAPT RID. Nah, ini fungsi densitasnya ini. Ini kumulatifnya. Ini itu kumulatif. Ada 4 parameter. Alpha, beta, lambda, delta. G itu ingat baseline dari kumulatif. Harus ingat dulu. A itu jelas. A itu apa. Oke. Lalu ada F. Oke. Jadi F inilah yang kumulatif dari model peluang baru kita. Lalu ada fungsi densitas model peluang baru kita. G itu G besar ingat adalah baseline kumulatif, G kecil adalah baseline densitas. Ada A. Nah, inilah yang disebut sebagai F, inilah model peluang baru yang kita sebut tadi sebagai exponentiated generalized alpha power transformation Rado Institute Distribution. Oke. Lalu ada negatif log likelihood min F. Nah, ini min sum log F. Lalu ada beberapa nilai awal yang kita berikan. Satu untuk semua nilai awal. Ada maksimum likelihood. Kita gunakan optim. Lalu nanti kita akan coba lihat parameter dan seterusnya AIC dan BIC. Lalu nanti ada density plot. Oke, density plot adalah memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Oke, ini bukan LL log lagi tapi RID. Karena sudah kita ganti bukan log logistik lagi, sudah jadi RID.
Dan ada kumulatif. Nah, ini kumulatif nanti empirikal, ini kumulatif plot, memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kumulatif itu ada dua, kita coba nanti. Ini GDF baseline. Baseline itu maksudnya kita gunakan Rado Institute Distribution. Ini GDF model. GDF model itu artinya model baru novelty kita tadi, yang kita sebut sebagai exponentiated generalized alpha power transformation Rado Institute Distribution. Oke, kita coba lihat, kita run saja apakah coding kita ini sangat baik, mampu menghasilkan grafik-grafik yang dapat menangkap histogram dan empirical kumulatif dan memberikan parameter-parameter yang terbaik. Kita coba run, kita lihat dulu parameter AIC, BIC dan seterusnya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, kita run. Wah, keren. Tidak ada hambatan. Mulus jalannya. Oke, mulus. Nah, sebelumnya kita tunggu dulu hasilnya dan lagi run. Kita coba lihat hasil yang diberikan. Seperti apa model peluang novelty kita ini. Wah, jalan. Oke, bagus. 39,0. Wah, hampir sama dengan model sebelum BIC, AIC-nya 43. Ini parameter alfa, parameter beta, lambda, dan delta. Nah, dalam model ini nilai K yang kita gunakan adalah 5 campuran gamma. Harus diberikan dulu K-nya. Dalam hal ini K yang kita gunakan 5. Ini dia. K kita 5. Oke, jadi dalam model tadi ganti K-nya dengan angka 5. Lalu setelah parameter dapat, kita coba intip seperti apa grafik yang ditampilkan. Kita coba lihat grafik kita. Oke, kita coba lihat grafik density plot dan cumulative plot. Wah, itu dia, sangat cantik sekali. Kalau yang tanpa, kalau hanya baseline saja tuh di bawah tuh. Garis putus-putus tidak sanggup dia menangkap histogram. Tetapi setelah kita rubah menjadi IGAPT read atau IGAPT exponentiated generalized, itu adalah alpha P power transformation Rado Institute Distribution, dia sempurna menangkap histogram. Kalau hanya baseline saja itu di bawah dan putus-putus. Begitu juga dengan kumulatif. Yang putus-putus itu punya baseline, kumulatif baseline, tidak sanggup menangkap fungsi tangga. Fungsi tangga ini empirical kumulatif. Dan yang garis hitam inilah yang model baru kita tadi. Ini kita ganti dulu nih. Histogramnya kita ganti dulu namanya. Histogram, mana tadi kita ganti namanya dulu. Dan kita ganti mana namanya nih. Read, kita ganti namanya read. Oke, kita coba gambarkan lagi. Kita coba gambarkan lagi hasilnya. Oke, kita lihat. Nah, sudah diganti. Oke, sudah diganti read kita. Jadi kalau begitu kita sudah sekali lagi melihat bahwa apa yang kita lakukan dalam menghasilkan satu novelty ini ternyata sangat luar biasa sekali. Kita sanggup menghasilkan model peluang dengan menggantikan baseline menggunakan model-model peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute dan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Dapat dijadikan sebagai pembanding atau model alternatif dari penelitian yang dilakukan. Oke, saya rasa kajian kita cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Salam green statistik. Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.